Rizky untuk memimpin doa kita pada hari ini. Ya kawan-kawan, sebelum kita mulai bertemu kali ini, kita berdoa. Ya Allah, doa. Doa bersama. Terus selanjutnya kita akan menyanyikan lagu wajib nasional ya. Tapi sebelumnya ibu tanya dulu, hadir semua hari ini? Hadir. Nah, sekarang ibu suruh Aziza untuk memimpin teman-temannya menyanyikan lagu Hari Merdeka. Anak-anak silakan berdiri. Itulah hari kemerdekaan kita. Ya, ibu mengingatkan sudah semua ya. Sekarang ibu mengingatkan ini ya. Materi kita kemarin apa materi kita? Yang bukan yang minggu kemarin. Apa Tara? Materi kita perlindungan dan penegakan hukum di Indonesia. Ya, pelanggaran dan perlindungan hukum di Indonesia. Nah sekarang ibu tanyakan dengan Tara, apa pengertian dari pelanggaran itu? Pelanggaran hukum merupakan bentuk ketidakpatuhan terhadap hukum. Ketidakpatuhan hukum dapat disebabkan oleh 3 hal, yaitu 1. Pelanggaran hukum oleh si pelanggar sudah dianggap sebagai kebiasaan. 2. Hukum yang berlaku sudah tidak sesuai lagi dengan tuntutan kehidupan. 3. Ketidaktegasan aparat hukum terhadap pelaku. Ya, gitu ya. Nah, selanjutnya di sini ibu akan ini ya membacakan tujuan dari pembelajaran ibunya. Apa tujuannya? Terus ya pembelajaran dulu. Yang pertama, setelah melakukan diskusi dan tanya jawab, siswa dapat menjelaskan dampak iptek dan pengaruh terhadap NKRI. Yang kedua, setelah melakukan diskusi dan tanya jawab, siswa dapat menyimpulkan pengaruh kemajuan iptek terhadap negara dalam mencapai etika budaya. Nah, diharapkan siswa juga bisa berkarakter ya, religius, nasionalisme, mandiri, dan gotong royong, gitu ya. Terus yang lainnya, ibu di sini mengambil model problem based learning, berarti baru masalah ya, gitu ya. Nah terus pendekatannya tematik dan saintifik, metodenya diskusi, tanya jawab, penugasan, gitu ya. Nah sekarang ibu minta kalian perhatikan video di sini ya, video yang ibu tayangkan, terus kalian bisa menontonnya, terus kalian bisa menyimpulkannya ya. Itu ya. Video. Perhatikan ya. Perkembangan iptek di Indonesia.
pelajar merdeka yang menempuri kita sesuai kodratnya. Mari jadikan murid kita murid yang merdeka, seperti filosofi pendidikan diajarkan. Ada di belakang untuk memberikan dorongan. Kita adalah untuk pelajar merdeka yang menempuri kita sesuai kodratnya. Mari jadikan murid kita murid yang merdeka, seperti filosofi pendidikan diajar dewata. Kita adalah untuk pelajar merdeka yang menempuri kita sesuai kodratnya. Mari jadikan murid kita murid yang merdeka, seperti filosofi pendidikan diajar dewata. Kita adalah untuk pelajar merdeka yang menempuri kita sesuai kodratnya. Mari jadikan murid kita murid yang merdeka, seperti filosofi pendidikan diajar dewata. Berada di belakang untuk memberikan dorongan. Kita adalah untuk pelajar merdeka yang menempuri kita sesuai kodratnya. Mari jadikan murid kita murid yang merdeka, seperti filosofi pendidikan diajar dewata. Pertanyakan, apa saja yang di situ ada teknya, pengetahuan teknologi yang kalian ada berapa? Coba Bimo. 1 satelit, 2 telepon seluler, 3 televisi, 4 komputer dan internet. Ya, itu ya, ada 4. Nah, sekarang ibu tanyakan juga sama siapa tadi? Rizky ya. Apakah dampak negatif dari perkembangan iptek? Ya. Apa Rizky? Para pelaku tersebut pada masa merupakan orang-orang yang terakhir dalam proses
Dataran mereka mempunyai pengambilan dalam senjata, rakit bom dan sebagainya. Nah, sayangnya barang tersebut digunakan untuk melakukan keamanan negara sehingga begitu kesegaran dari terancam. Ya, itu ya. Dampak dari negatif. Nah, sekarang bagaimana cara kita mengatasi dampak negatif impact dari integritas? Nah, gimana lagi? Ayo. 1. Mencari kebenaran informasi. 2. Menggunakan teknologi sesuai kebutuhan. 3. Mendukung penggunaan produk lokal. 4. Menghormati hak asasi manusia. 5. Mempelajari budaya dan bangsa mengajarkannya. Ya, nah itu ya. Berarti kita ingatkan. Berarti kita di dalam walaupun ada kemajuan tek, berarti kita harus menyaring apa saja yang ada di misalnya kalian bawa semua handphone kan? Sama HP. Jadi itu kan mempengaruhi di situ kan ada lama, ada budaya kita kan tidak boleh memakai baju apa, jangan jadi kalian itu harus menyaring ya apa saja yang ada informasi dari luar. Itu ya. Nah sekarang ibu membagi kelompok ya, membagi kelompok berapa menit jadi 5 ya. Ibu membagi 4 kelompok. Kelompok 1 dari ibu sebutkan ya. Kelompok 1 Tara Amelia, Sophia, Adila, Dela, Siska. Kelompok 2 M Teguh, Lantal, Ziza, Hermayana, Adrisma. Kelompok 3 Alun Tawali, Rizky, Dwi, Pina, Marisa. Kelompok 4 Resti, Widya, Mekta, Wardatul dengan Sipa ya. Nah silakan kalian membentuk, terus di mejanya dirapikan. Nah, sekarang kalian simak materi yang ibu akan ibu berikan ya. Di sini ada materi ibu. Nanti ibu kasihkan rekomendasinya setelah kalian menyimak dari materi kita. Bentar ya. Nah, di sini ada judul materiku pengaruh kemajuan indeks terhadap negara kesatuan Republik Indonesia. Nah, di sini coba pengaruh kemajuan indeks terhadap NKRI. Itu ada mengidentifikasi mengidentifikasi pengaruh kemajuan indeks dan terhadap NKRI. 1. Pengaruh positif kemajuan indeks bagi hidup masyarakat berbangsa dan bernegara. A. Aspek politik. Berarti tidak dapat dipungkiri bahwa kemajuan indeks telah berhasil menanamkan nilai-nilai dalam kehidupan politik bangsa Indonesia yang selama ini dianggap tabu. Dari segi aspek ekonomi ya, makin meningkatnya investasi asing atau penanaman modal asing di negara kita. 2. Makin terbukanya pasar internasional bagi hasil produk dalam negeri. Nah, yang ini terus 3. Ibu suruh siapa yang baca? Coba, Emma baca. Yang ketiga apa? Mendorong ini ya. 3. Mendorong para pengusaha untuk meningkatkan efisiensi dalam menjalankan. Oke, langsung ya. Yang langsung. 4. Meningkatkan kesempatan kerja dan devisa negara. 5. Meningkatkan kemakmuran masyarakat. 6. Menyediakan dana tambahan untuk pembangunan ekonomi. Ya, itu dari bidang apa tadi? Ekonomi. Sekarang di bidang aspek sosial budaya. Sebelum disuruh Sipa. Aspek sosial budaya. Kemajuan teknologi dan informasi yang ditandai dengan munculnya internet Maka dilakukan alat-alat komunikasi secara langsung telah berkembang dalam bentuk
memperoleh informasi dari belahan bumi lainnya, sehingga kita secara tidak langsung melakukan proses ilmu yang sangat bermanfaat bagi kita. Berarti kita dengan teknologi ini dapat informasi ya, benar bagi kita. Nah sekarang di bidang aspek hukum pertahanan dan keamanan, pengalaman positifnya ada yang terbaca? Terbaca Tara? Tara, Ibu Suruh Tara. 1. Makin menguatnya supremasi hukum, demokratisasi, dan tuntutan terhadap dilaksanakannya hak asasi manusia. 2. Menguatnya regulasi hukum dan perkuatan peraturan perundang-undangan yang memihak dan bermanfaat untuk kepentingan rakyat banyak. 3. Makin menguatnya tuntutan terhadap tugas-tugas penegak hukum seperti polisi, jaksa, dan hakim yang lebih profesional, transparan, dan dapat dipertanggungjawabkan. 4. Menguatnya supremasi sipil dengan mendudukan tentara dan polisi sebatas penjaga keamanan, kedaulatan, dan ketertiban negara. Ya, lanjut. Yang kedua pengaruh negatif. Yang tadi positif, sekarang negatif. Yang pengaruh negatif titik bagi kehidupan masyarakat berbangsa dan bernegara. Sekarang di bidang aspek politik. Coba Marisa, baca. Di bidang aspek politik positif. Oh sudah kelihatan. Berarti Sisa. aspek politik. Kemajuan di teknologi globalisasi untuk sementara telah mampu menjadikan sebagian masyarakat Indonesia bahwa negara itu dapat membawa manusia ke arah kemajuan dan kemakmuran. Ya. Sekarang yang kelimanya ya. 2. Cepat atau lambat perekonomian Atau lambat perekonomian negara kita akan dikuasai oleh pihak asing. Jadi dengan makin mudahnya orang asing menanamkan modalnya di Indonesia, yang pada akhirnya mereka dapat mendikte atau menekan pemerintah atau pemerintah. ya. Akan timbulnya kesenjangan sosial yang tajam sebagai akibat dari adanya persaingan bebas. 4. Pemerintah hanya sebagai regulator pengaturan ekonomi yang mekanismenya akan dilakukan oleh pasar. 5. Sektor ekonomi rakyat yang diberikan subsidi semakin berkurang. Ya. Sekarang Operasi makin sulit berkembang dan menyiapkan tenaga kerja dengan pola padat karya makin ditinggalkan. ya itu ya. Aspek hukum pertahanan dan keamanan, membangun sikap selektif sekarang ya. Coba Ibu suruh siapa membangun sikap selektif dalam menghadapi berbagai pengaruh kemajuan kita. Coba Mita, apa sikap itu? 1. Sikap tanggung jawab dan sikap tanggung jawab dalam pengembangan kedua, sikap selektif terhadap pengaruh kemajuan iptek. A. Sikap Selektif. terhadap pengaruh kemajuan iptek dan bidang politik. 1. Mengembangkan Demokratisasi. dalam segala bidang. 2. Mengaktifkan masyarakat sipil dalam arena politik. 3. Mengadakan reformasi lembaga-lembaga politik agar menjalankan fungsi dan kewenangannya baik dan benar. 4. Memperkuat kepercayaan rakyat dengan cara menegakkan perintah yang bersih dan berwibawa. Yang kelima, sekarang kita lanjut. Di sini kan Ibu akan memberikan LKPD. Apa LKPD itu? Lembaga. Nah, di sini kalian jawab. Tugas di sini ada berkelompok, berarti berdiskusi. Di sini ada kegiatan awalnya, kalian membaca
Ya. Terus kegiatan inti, kerja soal, terus kegiatan penutup menyimpulkan, gitu lah ya. Nah ini yang kalian kerjakan berkelompok ya. Nah, nanti dipresentasikan lah ya, maju ke depan. Ini dikerjakan lah ya. Ya, Bu. Ini cukup pas ya. Dikerjakan. Ibu kasih waktu. Terus nanti kita mempresentasikan. Masih 30 menit ya. Nah, kalau sudah, baiklah ya, kita mempresentasikan masing-masing kelompok. Jadi dari kelompok mana ya? Yang akan mempresentasikan pertama kali? Ya, kelompok 1. Kelompok 1 silakan maju. Terus presentasikan. Presentasikan. Ini dari kelompok 1 ya. Kelompok 1. Nanti siap-siap kelompok mana yang mau maju duluan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, kami dari kelompok 1 akan mempresentasikan hasil diskusi kelompok kami. Kelompok 1 manajemen mandiri dan baiklah, jawaban dari hasil diskusi kami yang akan disampaikan oleh Sister Masari. Pada saat ini dalam keluarga seringkali terjadi kurangnya komunikasi antara anak dengan Persentase dari kelompok kami yang ingin bertanya silakan bertanya. Ya, ada yang mau tanya? Dari kelompok satu ya. Siapa yang mau tanya? Baiklah, dari saudara Rizky dipersilakan. Apa saudara faktor baik dan faktor baik itu? Langsung dijawab apa langsung ditampung dulu? Tampung dulu. Langsung sudah ya. Sampai di sini hasil diskusi kelompok kami, lebih dan kurang kami mohon maaf, pada Allah kami mohon ampun. Kami tutup. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terus. Sekarang kita proses. Prosesnya ini kalian jawab selama 5 menit ya. Bentar ya, cari soal dari ada. Ya. Kalian kerjakan selama 5 menit. Bagikan berkasnya, kalian. Ini ada soalnya ditulis pada individu ya. Individu, nanti dikumpulkan prosesnya. Per individu. Ya, per individu kalian. Ya. Bagi ini. Soalnya sudah
jalan kematian ini video udah lama. Kalian kerjakan ya, soalnya dikerjakan prosesnya, terus dikumpulkan. Karena itu ada penilaian. Yang pertama penilaian sikap kalian pada waktu diskusi, terus yang kedua penilaian pengetahuan. Berarti kalian mengambil yang hasil dari proses ya. Silakan kalian kerjakan. Sudah? Sudah semua? Sudah semua? Kumpul tangan. Ada yang ingin ditanyakan? Yang sudah jelas Bang, apa yang ibu sampaikan jelas? Media yang ibu pakai sudah memuaskan? Sudah. Ada kasus? Yang telah kalian pelajari materi yang untuk minggu depan kita lanjut ke materi apa? Materi fisika selektif ya. Nah, sekarang kita minta untuk salah satu untuk mengakhiri pertemuan kita hari ini kepada Rizky ya, memimpin. Nah, Pak Rizky kami silakan. Kawan-kawan sebelum kita mengambil pelajaran kita ini kita terlebih dahulu dalam arti buat Alhamdulillah. Belajar berbeda.